Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyono SHM Home dari Free Channel. Kali ini mau menyampaikan untuk ikut sedikit memperbincangkan masalah pencapresan. Masalah yang berkaitan dengan pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu diusung oleh partai-partai. Bicara tentang pencapresan, bicara tentang pengusungan capres-cawapres di dalam pemilu, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maka kita tidak akan bisa melepaskan dengan apa yang disebut dengan PT. Apa itu PT? PT itu adalah Presidential Threshold, yaitu ambang batas pemilihan presiden. Bahwa ambang batas pemilihan presiden yang disebut dengan Presidential Threshold itu di Indonesia baru dimulai pada pemilu tahun 2004 dengan diberlakukannya Undang-Undang 2003, yaitu ambang batas pemilihan presiden itu adalah 15% untuk kursi di DPR RI atau 20% dari suara nasional yang diperoleh oleh partai yang bersangkutan. Itulah awal dari penetapan ambang batas pemilihan presiden di Indonesia, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 tahun 2003 yang dipakai untuk kepentingan pemilu di 2004. Selanjutnya ada Undang-Undang 42 tahun 2008 yang dipakai untuk kepentingan pemilu presiden dan wakil presiden di tahun 2009 dan 2014 dengan ambang batas yang ketentuannya adalah 25% kursi di DPR RI dan 20% perolehan suara sah nasional dari partai yang bersangkutan. Nah, pada tahun 2019 kemarin, ternyata yang dijadikan sumber hukum, dijadikan dasar hukum dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengusung capres dan cawapres itulah adalah 20% perolehan kursi di DPR RI dan 25% perolehan suara sah nasional. Jadi itu yang menjadikan dasar. Yang kemudian sekarang terjadi gonjang-ganjing. Jadi antar partai itu saling melakukan koalisi. Di mana antar partai tersebut saling ada pengaruh mempengaruhi. Karena hanya satu partai yang boleh mengajukan, yang boleh mengusung capres dan cawapres tanpa harus gabungan partai. Karena hanya satu partai inilah yang punya atau yang sudah memenuhi syarat 20% kursi di DPR RI. Berapa sih 20% dari kursi DPR RI? Kita kalikan bahwa total jumlah kursi di DPR RI itu adalah 575. Sehingga kalau kemudian 20% dari 575 adalah sebanyak 115 kursi. Siapa partai satu-satunya partai yang hanya di atas sama dengan 115 kursi atau di atas 115 kursi?
hanyalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Karena PDIP telah memperoleh kursi pada pemilu 2019 adalah sebanyak 128 kursi. Sehingga kalau kemudian fakta politiknya sekarang bahwa yang lain ini kisru kemana-mana, Gerindra menggandeng PKB yang kemudian menamakan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di mana Gerindra mendapatkan perolehan suara kursi terbanyak kedua sebanyak 78 kursi, ditambah milik PKB dengan perolehan suara kelima dengan 58 kursi, jadi total 136 kursi, maka bisa mengajukan untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yang merupakan gabungan dua partai. Demikian juga yang lain, kisru, kemudian melakukan manuver-manuver yang kemudian ada yang dinamakan koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, Demokrat, di mana Nasdem memperoleh suara keempat dengan 59 kursi, PKS 50, dengan perolehan perolehan kursi ketujuh dengan 50 kursi, dan Demokrat adalah memperoleh suara ke-6 dengan 54 kursi. Jadi total dari koalisi perubahan yang coba dirajut itu adalah 163. Tapi ini sangat riskan. Karena apa? Karena memang semua masih dinamis. Bahwa kemudian Demokrat sekarang ketemu dengan Ketua Golkar Airlangga Hartarto, bisa saja kemudian Demokrat pecah. Kalau Demokrat kemudian meninggalkan koalisi perubahan, saya kira Nasdem dan PKS akan melongo. Karena gabungan Nasdem dan PKS hanya 109, tidak memenuhi syarat 20% kursi di DPR RI. Demikian juga ada koalisi Indonesia Bersatu. Ada Golkar dengan perolehan suara ke-3, 85 kursi, PAN perolehan suara ke-8, 44 kursi, dan P3 perolehan suara ke-9 dengan 19 kursi. Jadi hanya ada 9 partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI. Yaitu satu PDIP 128, kedua Gerindra 78 kursi, kemudian ketiga Golkar dengan 85 kursi, kemudian 4 Nasdem dengan 59 kursi, 5 PKB dengan 58 kursi, 6 Demokrat dengan 54 kursi, 7 PKS dengan 50 kursi, 8 PAN dengan 44 kursi, dan ke-9 adalah P3 dengan 19 kursi. Jadi kalau kemudian yang lain bermanuver, 8 partai yang lain bermanuver dengan membentuk koalisi untuk membuat gabungan partai politik, itu saya kira tidak juga dilakukan oleh PDIP. PDIP tenang-tenang saja selama ini. Yang tahu-tahu kemudian baru secara mendadak mengeluarkan kartu trufnya, yaitu telah mencapreskan Ganjar Pranowo yang sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah. Ini yang saya kagumi dari seorang Bu Megawati. Karena selama ini Bu Megawati akan diduga oleh banyak pihak akan kemudian mengeluarkan kartu trufnya, yaitu Puan Maharani selaku pewaris tahta politik Bu Megawati di PDIP. Namun itu ternyata sangkaan, dugaan para banyak kalangan bahwa Megawati akan mengeluarkan atau akan menetapkan Puan Maharani, itu tidak terjadi. Inilah saya akui kenegarawan seorang Ibu Megawati. Perkara bahwa kemudian setelah dicapreskan Ganjar seperti apa dukungan-dukungannya itu hal lain. Tapi yang jelas Bu Megawati telah legowo untuk kemudian menghilangkan dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan yang diduga akan melakukan politik keluarga. Namun itu tidak terjadi. Ini yang kemudian menarik adalah cawapres. Karena masing-masing koalisi yang sudah sekarang muncul, yaitu koalisi Indonesia Bersatu, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, koalisi Perubahan. Ini kan masing-masing juga belum ada cawapresnya. Ganjar juga sampai sekarang Pak Ganjar belum ada cawapresnya. Masih digodok di PDIP maupun bersama dengan partai-partai lain yang kemudian
yang diduga akan mendukung PDIP. Demikian yang Anies Baswedan yang sudah dicapreskan oleh Nasdem dan PKS, yang kemudian dengan Demokrat juga, ini belum mencawapreskan. Namun demikian masih riskan memang, karena bisa saja Demokrat lepas, Nasdem PKS bisa melongo. Tapi kalau kemudian P3 lepas seperti KIB, kelompok Koalisi Indonesia Bersatu P3 lepas, maka Golkar PAN masih bisa mencapreskan, dan juga mencawapreskan. Gerindra PKB lepas, Gerindra bisa melongo. Tapi ini semua Allahu a'lam siapa yang kira-kira menjadi capres. Tapi yang jelas bahwa ada banyak cawapres yang menjadi pilihan partai. Ada banyak tokoh-tokoh potensial nasional. Ada Pak Erick Thohir, ada Pak Mahfud MD, ada Bu Hovifah Indar Parawansa, ada yang lain-lain. Siapakah capres dan cawapres yang akan datang? Tapi yang jelas bahwa PDIP sudah pasti Ganjar Pranowo. Yang lain masih Allah bisawab, karena merupakan gabungan partai yang bisa saja pecah di tengah jalan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.